Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan warta berita daerah. DPRD Kepri menilai anggaran belanja langsung 2019 belum berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Hadirnya layanan 4G di Desa Perbatasan Anambas diharapkan mampu meningkatkan perekonomian. Inilah warta berita selengkapnya edisi hari ini Selasa 23 Juni 2020 bersama saya Rika Pertiwi. DPRD Provinsi Kepulauan Riau menilai anggaran belanja langsung tahun 2019 belum memiliki dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Pansus DPRD Kepri, Lis Darmansyah kemarin. DPRD Provinsi Kepulauan Riau menilai anggaran belanja langsung tahun 2019 memiliki dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Pansus LKPJ Lis Darmansyah dalam paripurna laporan keterangan pertanggungjawaban tahun anggaran 2019 yang dilaksanakan di kantor DPRD di Pulau Dompak kemarin. Politisi Partai PDIP ini juga mengatakan bahwa belanja langsung yang berjumlah 3,38 triliun rupiah dan terserap sebanyak 3,6 triliun atau 95% ini belum digunakan secara maksimal. Untuk itu, Pansus DPRD Kepri merekomendasikan beberapa hal, diantaranya adalah mengevaluasi anggaran yang seharusnya sesuai dengan RPJMD, sehingga capaian-capaian yang sudah ditargetkan akan tercapai. Dalam pengalokasian anggaran pada tiap-tiap organisasi perangkat daerah agar memperhatikan paku indikatif di dalam RPJMD, rencana strategis OPD, isu strategis dan permasalahan pembangunan yang menjadi tanggung jawab OPD, serta kesesuaian antar indikator kinerja OPD dalam mendukung pencapaian target visi misi RPJMD. Hal ini penting agar pengalokasian anggaran dapat lebih profesional dan tepat sasaran. Postur APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2019. Selain itu juga Lis Darmansyah juga mengatakan bahwa Kepri belum mampu mandiri secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan sumber pendapatan yang belum secara utuh diperoleh dari dana perimbangan, sedangkan kontribusi dari PAD sangat sedikit. Dari poster APBD tersebut menggambarkan bahwa Provinsi Kepulauan Riau belum bisa mewujudkan kemandirian dalam pembangunan. Hal ini karena sumber pendapatan daerah yang masih didominasi oleh dana perimbangan mencapai 65,36%, sementara kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah hanya 33,25%, dan kontribusi dari lain-lain pendapatan yang sah hanya 1,39%. Untuk itu, DPRD Kepri merekomendasikan agar dilakukan pemetaan terhadap OPD-OPD yang berpotensi yang menghasilkan, baik itu dalam bentuk pajak dan retribusi, serta melakukan inventaris aset secara menyeluruh. Reporter RRI, Rita Fitra Insani, melaporkan. Kadis Kominfo Anambas Jeffrey Sal berharap dengan hadirnya layanan internet 4G di beberapa desa di perbatasan negara dapat meningkatkan perekonomian masyarakat serta mempercepat pertumbuhan ekonomi digital. Kabupaten Kepulauan Anambas secara geografis merupakan daerah perbatasan yang berbatasan langsung dengan negara asing yang sekarang semakin memanas konflik Laut Cina Selatan, sehingga perlu perhatian serius dalam peningkatan kebutuhan jaringan yang sudah menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas. Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris melalui Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Jeffrey Zal menyampaikan saat ini Telkomsel telah tingkatkan layanan 4G melalui program Tower BTS USO Bakti Kominfo yang sebelumnya layanan jaringan 2G sudah ditingkatkan ke layanan jaringan 4G.
sinyal 4G Yuso Bakti Kominfo. Jadi program Bakti Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Kominfo itu dulunya beberapa titik yang dibangun di Anambas, sekitar ada 14 titik BTS perbatasan yang disubsidi oleh kementerian yang dilaksanakan oleh Telkomsel. Dulunya sinyal 2G, sekarang ditingkatkan pelayanan menjadi sinyal 4G. Desa walaupun belum menyeluruh di seluruh wilayah Kabupaten Kuala Lumpur. Kita berharap dengan hadirnya ini masyarakat di daerah setempat bisa menikmati, bisa memanfaatkan sinyal yang ada ini sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat di desa tersebut semakin meningkat dan apa yang menjadi keinginan masyarakat seperti bundesnya, seperti UMKM-nya, hal-hal lain yang menyangkut dengan akses data, masyarakat bisa cepat bisa menggunakan, memanfaatkan untuk percepat pertumbuhan ekonomi di daerah setempat. Jeff Rizal juga mengatakan dengan menghadirkan layanan 4G untuk melayani jaringan akses data di pelosok-pelosok desa terluar dan terpencil yang menjadi garda terdepan kawasan perbatasan negara, pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berharap dengan hadirnya layanan jaringan tersebut di beberapa desa dan kecamatan dapat membawa berkah bagi masyarakat dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi digital, juga mendorong percepatan transformasi digital daerah setempat dalam menghadapi revolusi industri. Kedepannya daerah lain yang belum terrealisasi akan segera menyusul seperti daerah yang sudah ada. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas juga mengapresiasi janji pemerintah pusat dan pihak operator yang bergerak masuk seperti Telkom Group, Moratel dan Smartfren yang serius untuk mewujudkan janjinya memenuhi ketertinggalan kebutuhan akses telekomunikasi masyarakat di kawasan perbatasan negara. Reporter Rizpan Badrian, RRI Tanjung Pinang. Pemerintah Kota Tanjung Pinang telah memiliki data usaha mikro kecil menengah UMKM di Tanjung Pinang yang terdampak dengan COVID-19 sebagai penerima bantuan langsung tunai BLT dari pemerintah Provinsi Kepri. Pemerintah Kota Tanjung Pinang sudah melakukan pendataan terhadap usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Tanjung Pinang yang terdampak COVID-19 sebagai calon penerima bantuan langsung tunai atau BLT dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. PLT Wali Kota Tanjung Pinang Rahma mengatakan ada 3.000 lebih UMKM yang terdampak COVID-19 di Kota Tanjung Pinang yang telah didata. Selanjutnya data tersebut akan dikirim ke Pemprov Kepri apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang lengkap agar bantuan modal ini tepat sasaran. Namun belum diketahui berapa jumlah bantuan uang tunai yang akan diterima oleh pelaku UMKM. Rahma berharap semua UMKM yang telah didata oleh Pemkot Tanjung Pinang tersebut dapat menerima bantuan dari Pemprov Kepri. Kalau data UKM yang dampak COVID itu ada lebih 3.000-an. Tapi kan tentu kita sesuai dengan ini ya, berapa yang dikasih, tentu. Tapi kalau kita mau berharap sih ya bagusnya semuanya. Kami kan ajukan sesuai dengan data. Soal realisasi kan nanti kita tunggu. Kalau nominal yang diterima nanti berapa, Bu? Oh, saya belum tahu persis berapa nominalnya ya. Datanya kalau mau persisnya ada di Desperindak juga ada. Untuk informasi, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan memberikan bantuan modal kepada para pemilik usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang terdampak COVID-19. Saat ini Pemprov Kepri tengah menyusun teknis penyaluran bantuan modal tersebut bersama pihak terkait. Pemprov Kepri juga tengah menghimpun data pelaku UMKM terdampak COVID-19 di 7 kabupaten kota untuk menerima bantuan langsung tunai senilai Rp1,5 juta per pelaku usaha UMKM. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang. Barang bukti perkara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus yang telah berkekuatan hukum tetap di tahun 2020 dimusnahkan Kejaksaan Negeri Bintan. Kejaksaan Negeri Bintan memusnahkan barang bukti perkara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah di tahun 2020. Pemusnahan tersebut berlangsung di tempat pemprosesan akhir TPA Sungai 6 Kijang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Senin siang. Kepala Kejaksaan Negeri Bintan, Sigit Prabowo, mengatakan seluruh barang yang dimusnahkan itu merupakan barang bukti kejahatan yang diungkap jajaran pidana umum dan pidana khusus Kejari Bintan. Adapun jenis barang yang dimusnahkan diantaranya minuman keras atau alkohol sebanyak 16.421 botol, narkotika dari berbagai jenis, senjata tajam, handphone, dan baja ringan. Nikol itu bisa 16.000 lebih botol itu. Terus ada baja ringan, ya dari BC. Sajam juga ada, tapi kalau narkotika itu
Penyisihan setelah dikurangi untuk laboratorium, jadi hanya untuk sidang aja, sedikit kecil, tidak banyak. Yang banyak itu kalau yang di penyidik, karena kan tidak semuanya keserahkan ke kita, jadi yang serahkan kita yang hasil laboratoriumnya aja. Handphone macam-macam, dari kasus-kasus pencurian, kasus penganiayaan, ada pencabulan. Biasanya itu putusan pengadilan negeri yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Jadi kita itu kan sebagai eksekutor, kita melaksanakan eksekusi itu terhadap barang bukti, baik itu pidum, pitsus yang telah memiliki kekuatan hukum tetap di tahun 2020. Menurut Kejari Bintan Sigit Prabowo, pemusnahan narkotika jenis sabu-sabu seberat 374,72 gram, ganja dari 3 perkara seberat 98,4 gram, pil ekstasi 0,85 gram, baja ringan 5.260 unit, serta barang bukti handphone 41 unit, laptop 1 unit, dan printer 1 unit. Sementara itu, untuk pemusnahan belasan ribu botol miras itu dilakukan dengan cara digiling menggunakan alat berat. Sedangkan sabu-sabu direndam ke dalam air panas dan handphone, laptop, serta baja ringan dipotong menggunakan gerinda mesin. Pemusnahan barang bukti yang sudah diingkrah ini merupakan pertama kali dilakukan di tahun 2020. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang. PLT Gubernur Kepulauan Riau Isdianto berharap seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Kepri dapat menghasilkan pimpinan yang memiliki visi dan misi untuk pembangunan Provinsi Kepulauan Riau. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah membuka seleksi terbuka untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pembukaan 16 jabatan pimpinan tinggi tersebut mulai dibuka kemarin 22 Juni tahun 2020. Terhadap seleksi ini, PLT Gubernur Kepulauan Riau Isdianto berharap dapat diikuti oleh aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Kepri atau kabupaten kota se-Kepri. Selain itu, dirinya juga berharap nantinya para pejabat yang terpilih memiliki loyalitas dan juga integritas yang tinggi terhadap pekerjaannya untuk pembangunan Provinsi Kepulauan Riau. Kekurangan dan kelebihan, tentu kita akan mengisi semua kekurangan itu yang lebih profesional sesuai dengan harapan apa disampaikan DPR. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tengku Said Arif Fadilah mengatakan bahwa ada 16 posisi jabatan yang akan dibuka dalam seleksi jabatan pimpinan tinggi Pratama Pemprov Kepri tahun 2020. Ke-16 posisi tersebut diantaranya asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, staf ahli bidang sosial, kesejahteraan rakyat dan juga pengembangan sumber daya manusia, Inspektorat Daerah, dan Direktur Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib Tanjung Pinang, serta 11 posisi Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD Pemprov Kepri. Reporter RRI Rita Fitra Insani melaporkan. Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah Tanjung Pinang mengklaim sudah memiliki 2 stasiun observasi kelautan yang ditempatkan di 2 titik yang ada di sekitar Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Stasiun observasi kelautan FKIP Umrah ini sedang diproyeksikan untuk menjadi salah satu penyedia pusat data kelautan nasional dan ASEAN. Kalau kita dapat mengumpulkan data kelautan secara utuh, dapat kita komparasi ke depan perbandingan cuaca untuk wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Hasil kerjasama pengembangan ilmu kelautan dengan Institut Pertanian Bogor IPB, kini program studi ilmu kelautan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah Tanjung Pinang mengklaim sudah mampu membangun dan mengembangkan stasiun observasi kelautan yang ditempatkan di 2 titik yang ada di sekitar Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Pengajar program studi ilmu kelautan Umrah Dr. Doni Abdillah MSI dalam seminar daring Senin kemarin menjelaskan stasiun observasi kelautan tersebut ditempatkan antara lain di Pantai Berakit dan Teluk Bakau, Kabupaten Bintan. Menurut Doni, untuk data perekaman peristiwa pasang surut air laut saja misalnya yang terjadi di perairan Bintan dan sekitarnya sudah mencapai 213.000 data utuh. Data sebanyak itu dihimpun sejak 2018 hingga 2020, terekam melalui alat sensor setiap 3 menit secara non-stop selama 24 jam sehari.
Stasiun observasi kelautan Bintan milik Umrah Tanjung Pinang ini juga dapat merekam berbagai fenomena alam di Laut Kepri, seperti kecepatan angin, cuaca, dan lain sebagainya. Masih menurut Doni Abdillah, keberadaan stasiun observasi kelautan ini tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk penelitian ilmiah oleh peneliti umrah atau peneliti dari luar, namun lebih luas lagi, data yang terekam dapat menjadi acuan untuk para pengambil kebijakan dan berbagai stakeholder lainnya yang membutuhkan baik lokal, nasional, maupun regional ASEAN. Pemahaman yang utuh terhadap kondisi cuaca pesisir dan oceanografi akan dapat mampu kita sumbangkan dalam menyelesaikan masalah isu perubahan iklim yang sedang hot di mata internasional saat ini. Inilah target goal kami 5-10 tahun yang akan datang. Sementara itu dari IPB, selaku Kepala Divisi Akustik, Instrumentasi, dan Robotik Kelautan, Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, Profesor Dr. Indra Jaya memaparkan tentang urgensi jejaring stasiun observasi kelautan secara global yang mengintegrasikan seluruh data yang berhasil dihimpun dari seluruh dunia berbasis IoT. Salah satunya yang dimiliki Umrah diharapkan dapat menyumbangkan kontribusinya untuk mengatasi isu perubahan iklim global. Reporter Agus Santika, RRI Tanjung Pinang. Pendengar, berikut kita simak perkembangan terkini kasus COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau per hari Senin tanggal 22 Juni 2020 disampaikan oleh Humas Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau, Zul Hendri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Press release nomor 119/set mendatar GTC 19 mendatar 6 Romawi 2020. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau, Senin 22 Juni 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan kasus COVID-19, saudara-saudaraku tercinta, alhamdulillah pada hari ini tidak terdapat penambahan konfirmasi kasus positif COVID-19. Selanjutnya, alhamdulillah terdapat 1 orang pasien sembuh di Kota Tanjung Pinang, yakni pasien nomor 61 TNAP berusia 24 tahun berasal dari klaster Seladi Tanjung Pinang. Kumulatif data perkembangan COVID-19. Batam, kumulatif jumlah kasus hari ini 208, kasus aktif 73, meninggal 11, sembuh 124 orang. Tanjung Pinang, kumulatif jumlah kasus hari ini 27, kasus aktif 1, berkurang 1, meninggal 3, sembuh 23 orang. Bertambah sembuh 1 orang. Bintan, kumulatif jumlah kasus 8 orang, kasus aktif 5 orang, meninggal 3 orang, sembuh 2 orang. Karimun, kumulatif jumlah kasus hari ini 5 orang, kasus aktif 0, meninggal 0, sembuh 5 orang. Lingga, kumulatif jumlah kasus hari ini 1 orang, kasus aktif 0, meninggal 1 orang, sembuh 0. Natuna, 0, 0, 0, 0. Anambas, 0, 0, 0, 0. Sabuk Nusantara 48, kumulatif jumlah kasus 3 orang, kasus aktif 1 orang, sembuh 2 orang. Kelut, kumulatif kasus, jumlah kasus 29, sembuh 29. Kasus perawatan dan karantina pasien COVID-19. 1 Kota Tanjung Pinang, total 1 orang, jumlah 1 orang, Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib. 2
2. Kota Batam, total 73 orang, terdiri dari 2 orang Rumah Sakit Awal Bros, 10 orang Rumah Sakit Badan Pengusahaan, 1 orang Rumah Sakit Elizabeth Lubuk Baja, 1 orang Rumah Sakit Elizabeth Batan Kota, 1 orang Rumah Sakit Budi Kemuliaan, 58 orang karantina Rumah Sakit COVID-19 Galang. 3. Kabupaten Bintan, total 5 orang, terdiri dari 1 orang Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib, 4 orang karantina Rumah Singgah Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib. 4. Klaster Sabuk Nusantara, total 1 orang, jumlah 1 orang karantina Rumah Sakit Singgah Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib. Data Pelintasan Pekerja Migran Indonesia, PMI. 1. Malaysia ke Kepulauan Riau, A. Pintu Batam Center, tanggal 20 Juni 69 orang, 21 Juni 96 orang. 2. Singapura ke Kepulauan Riau, 20 Juni kosong, 21 Juni kosong. Total kedatangan 21 Juni 96 orang, selisih kedatangan 27 orang. Rekapitulasi data pelintasan PMI dari Malaysia ke Kepulauan Riau. 1. Periode 1 Juni 2020 sampai dengan 21 Juni 2020 berjumlah 1.666 orang. 2. Periode 18 Maret 2020 sampai dengan 21 Juni 2020 berjumlah 48.338 orang. Agenda gugus tugas COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau. 1. Video konferen pengumuman hasil lomba dan penganugerahan penghargaan Lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru, Produktif dan Aman COVID-19. 2. Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau melakukan kegiatan penyemprotan cairan disinfektan di Masjid Besar Nurul Iman, Kijang, Bintan Timur, dan Masjid Al-Taqwa, Sungai Enam, Kijang, Kabupaten Bintan. Saudara-saudaraku tercinta, pandemi COVID-19 belum berakhir. Proses di dalam tatanan kehidupan baru adalah adaptasi perilaku atau kebiasaan baru. Seluruh protokol-protokol kesehatan harus kita praktekkan dalam semua aktivitas sehari-hari. Dalam menghadapi tatanan kehidupan baru, kita diharapkan menerima perubahan yang terjadi. Dengan demikian dapat membuat kita mudah untuk beradaptasi. Selanjutnya, di tengah pandemi yang terjadi, menjaga daya tahan tubuh adalah sebuah keharusan bagi setiap orang. Ketahanan fisik menjadi hal yang penting agar dapat menghadapi virus ini. Konsumsilah makanan yang bergizi dan vitamin, khususnya vitamin C, agar imun di dalam tubuh tetap terjaga. Kesadaran akan keselamatan diri dan keluarga sangat penting di tengah pandemi ini. Kesadaran yang kuat untuk melakukan kebaikan pada diri sendiri dan orang-orang tersayang di sekitar kita bisa membantu mengurangi potensi penyebaran virus COVID-19. Saudara-saudaraku tercinta, marilah bersama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar COVID-19 lekas berakhir dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk dapat melaksanakan aktivitas seperti sedia kala. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama pagi ini. DPRD Kepri nilai anggaran belanja langsung 2019 belum berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Hadirnya layanan 4G di desa perbatasan Anambas diharapkan mampu meningkatkan perekonomian. Sekian warta berita daerah pagi ini, edisi hari Selasa tanggal 23 Juni 2020. Saya Rika Pertiwi mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda dan selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia.
RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.